apa sih yang dirasakan Mas Rafli sebagai mahasiswa yang berprestasi gitu, Mas? Tapi Mas ya, dari Mas Rafli yang sekarang, kan tadi Mas cerita kalau SMP kayak gimana diapain sama orang, misalnya kayak dianggap remeh gitu kan. Iya, dianggap remeh. Sampai sekarang bisa jadi yang sekarang, ini apa sih yang dirubah dalam hidupnya? Kayaknya, Kalau udah oke. sibuk, sempet nggak sih waktu buat cari pasangan? Mas Rafli udah dua-dua dong, udah Iya, pasti udah mulai dua-dua. kepikiran buat menuju ke arah situ kan? Yo, what's up yo? Balik lagi di Himut Podcast Season 2 sama suara penontonnya kita. Kasih tepuk tangan teman-teman. Oke. Penonton kita agak lama ya. Masih di season 2 ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kita udah ini dong, udah episode 4 gak sih Jadi sekarang? udah episode 4, alhamdulillah. Dan ya alhamdulillah kita udah ini sekarang udah bisa shoot offline lagi. Alhamdulillah udah Mantap. nggak ngomong di depan layar lagi ya, Ding ya. Betul. Aduh, capek banget. Yo, we are back again dengan aku Brodin dan Dan aku Flo. Oke, jadi hari ini Mbak Flo kita udah kedatangan tamu nih. Aduh, siapa ya? Kelihatan ya? Aduh, siapa nih? Kelihatan ya kali ini? Oke, mungkin bisa kenalan Mas? Dengan Halo, ini apa ya? Sobat Himit. Sobat Himit, Halo, betul. Sobat Himit. Nama aku Rafli. Udah, itu aja apa lagi? Iya, nggak apa-apa. oke. Kita kenalin. Oke. Nah, Jadi hari ini kita kehadiran Mas Rafli. Iya. Nama panjangnya Rafli Arif Kanza. Wih, gila, bagus dipanggil apa banget. sih Mas? Oke. Enak ya Mas? Sayang. Aduh, sayang. Oke, itu berlaku di cewek aja Mas ya? Oke. Boleh panggil sayang? Waduh. Oh, Panggilnya Rafli atau Rafli. Kanza juga boleh. Kanza. Biasanya Rafli sih. kan sih keren sih. Oh iya Rafli deh. Oh, Oke. yang punya nama itu Ada siapa Brodin? ada maksa ya, Brodin ya. Oke. Kalian harus tahu Mas Rafli ini adalah salah satu angkatan juga di Himit, di Politeknik ya, di kampus kita lah ya. Kok kita Iya. kenalin banget. Di Himit PEN, dia juga anggota dari 2017. 2017. Rendah jauh sama kamu, Din ya. Iya sih. Aku juga belum merasakan kampus lagi. Enggak apa. Setiap episode masih Brodin curhat kalau belum merasakan kampus. Iya, betul. Kalau kalian cari pasti ada. Nggak tahu ya. Setiap episode ada di curhat gitu, Mas. Oke. Aku belum pernah kuliah kampus, Mbak, belum pernah. Nggak apa-apa. Tapi gimana Mas? Masih ini ya? Masih kuliah ya? Iya, masih kuliah. Masih. Masih kuliah juga. Kan sebenarnya udah lulus, udah jadi alumni. Cuman tahun sekarang lanjut jadi D4. Jadi kuliah sambil kerja sambil dan sebagainya. Oh, berarti Mas Rafli ini Mbak, apa ada program di kampus kita lanjut jenjang ya? Lanjut jenjang. Lanjut Lanjut jenjang. Sibuk ya, Mas ya? Wih, gimana Mas? Kalau dibilang sibuk sih enggak, tapi produktif. Oh my god. Oke, oh, Beda kan? apa tuh? Apa tuh? Oh my God. Produktif. Kaget Sibuk aku. produktif. Beda, kalau beda. orang sibuk itu pasti menyibukkan dirinya gitu. Kalau orang produktif kan bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Oh. Anjay. Beda ini kalau ketamunya. Ya, itu Brodin banget sih ya. Oh enggak ya? Aduh, salah lagi. Oke, enggak lucu next. Oke, nah ngomongin tentang produktif nih. Mas Rafli kan udah pernah tak stalking ya. Stalking apa nih? Kok Aku jadi merinding Kok stalking takut satu stalking ini. cowok takut ya, Mas Iya, ya? Rada serem ya, konsepnya yang nggak stalking gitu. cowok ya. Jadi Mas Gimana, Rafli ini kan ini ya apa? Suka banget anak lomba banget gak sih? Oh iya. Bisa dikatakan anak lomba banget ya sih. Nah, sesuai dengan tema kita, hari ini kita bahas seputar tentang lomba ya, Iya, Flo. betul. Dan kita kedatangan Mas Rafli. Mas Rafli ini seorang mahasiswa yang benar-benar menurut Brodin dan Mbak Flo itu kayak ya masternya lomba lah ya. Enggak. Gila, Bisa gimana? dong, bisa dikatakan Mas gitu. Rafli ini dong. salah satu orang yang mungkin banyak jadi inspirasi buat orang nggak sih, Din? Betul banget sih, ya. Kuliahnya jalan, karirnya jalan, lombanya prestasinya jalan. Siapa yang nggak mau sama Mas Rafli? Waduh. Gak ada yang mau emang. Masa enggak lah, enggak mungkin Sobat lah ini Mas. boleh nanti komen di bawah, mungkin kalau ada yang Oke. tertarik sama Mas Rafli kan boleh. Tapi ngomongin tentang prestasi Mas ya. Apa sih yang dirasakan Mas Rafli sebagai mahasiswa yang berprestasi gitu Mas? Kalau yang dirasakan sih ya biasa aja sih. Maksudnya dalam artian itu Oke, emang biasa target aja. ya, target. Kalau udah nyampe target pertama ada rasa puas. Oh. Tapi kalau udah masuk ke target berikutnya, ya ekspektasi kita harus lebih tinggi gitu. Karena ketika ekspektasi lebih tinggi, harapan lebih tinggi, pasti goalsnya pasti lebih tinggi juga. Hasilnya juga lebih tinggi. Jadi Oh, kalau berarti, misalkan dapatnya yang, ya alhamdulillah ya, misalkan dapatnya itu skala kota misalkan, ya alhamdulillah dapat. Maksudnya tapi ekspektasinya harus tinggi gitu. Oh, berarti targetnya harus tinggi gitu, Harus Mas ya? tinggi.
Biar Oh nggak- berarti Mas Rafli itu udah ngerancangin ya, kayak ngerancangin Iya, hidupku pastinya. nanti bakalan gini ya. Iya pasti. Mantap. Aku jarang lo ter-speechless sama orang. Keren loh. Oke. Nah, kalau Mas Rafli kan punya pikiran kayak gitu ya. Kira-kira sih motivasinya tuh dari siapa? Mas? Kayak Sumama nih, Sumama. Oke. Brodin kan suka nge-rap ya, inspirasinya ya apa? Inspirasinya kan kayak Kok liatin. bisa nge-rap kamu? Oh, denger Mas Boy. Aduh, enggak, jangan. Coba dong, Sedikit dong, Coba jangan ya. Sobat ini ingin penasaran. Iya. Aduh, jangan dong. Nanti aja dikasih editor ini. Pasti ada video terakhir. Iya. Oke. Kayak aku kan lihat inspirasinya kan kayak lihat Eminem gitu ya. Oke. Kalau Mas Rafli sendiri sampai akhirnya jadi memutuskan untuk Iya. kayaknya seru deh aku masuk ke dalam lomba-lomba gitu. Oke. Sebenarnya motivasinya bukan ke lomba ya sebenarnya awalnya, tapi motivasinya itu lebih ke gimana caranya waktunya itu bisa terpakai gitu kan. Soalnya pada saat itu ya memang kuliah juga, kerja juga, tapi ada waktu luang gitu loh. Nah itu aku mikir nih, apa ya yang buat waktu luang ini buat sesuatu hal yang bermanfaat gitu, atau punya untung ke aku gitu. Ya alhasil ya ikut lomba gitu. Nyoba ikut lomba, terusan deh. Tapi awalnya itu Kalau dari motivasi awalnya itu sebenarnya ya dari awal, kan aku mulai lomba sebenarnya dari SMP itu. wah SMP. Dari SMP oke. itu sebenarnya ada temen ya. yang ngeremehkan. Sebenarnya awalnya tuh ada yang Gila. ngeremehkan gitu. Itu Brodin banget sih Mas. Oke. Oke. Iya. Aku tipe kalau orang yang nggak bisa diremehkan gitu. Iya, mantap. Maksudnya dalam artian diremehkan itu dalam artian dipandang rendah gitu. Iya. Tidak istilahnya pasti nggak bisa. Itu sih awal mula aku yakin pasti bisa. Oke, berarti Mas Tunjukin Rafli gitu. itu nge-show kepada orang yang nge-hate dia kalau dia nggak bakal bisa apa-apa. Kalau ini loh, aku lo Iya. pasti bisa. Pada saat itu ya, pada Oke. saat itu. Kalau sekarang udah beda pandangan lagi. Ngapain kita buktiin orang yang dulu kan? Lupakan aja dulu yang dulu. Tapi itu Lupakan yang dulu guys. Ya, oke. tapi itu cewek apa cowok Mas? Cowok sih biasanya yang Cewek. Oh cewek. Iya, Buat kamu ya. Buat kamu cewek yang SMP udah yang ngeremehin Mas Rafli dulu. lihat sekarang orangnya ya Iya, kan. iya. Kebanyakan. Udah Iya. jadi inspirasi lagi sekarang ya Jangan kan. itu dulu doinya Mas Rafli waktu Oh, SMP. Oh bukan ya? Bukan, Apa- bukan. Oh, biasanya kan bukan. cewek-cewek yang disukain gitu kan, yang Iya. ngeremehin. Kamu kan Kalau dulu berarti paling dulu gini ya. Halah Gimana? Rafli. aduh. Oh, iya. Tapi Mas Rafli termasuk yang culun gitu nggak waktu SMP? Dulu nggak termasuk sih, aku dulu itu ketua pramuka juga. Wah, dulu aktif Ketua banget nih. pramuka. Pramuka. Jadi juga organisasi, jadi ketua pramuka, terus juga jadi kayak unit keislaman di SMP. Masya Jadi Allah. Masya kalau Allah, kegiatan akhi. sih nggak terlalu culun-culun gimana ya. Tapi kalau dianggap culun sih masih bisa sih. Soalnya Ah. nggak senakal kayak teman-teman yang lain gitu. Gitu sih. Kalau Berarti sekarang tuh berarti Mas Rafli tuh kayak berarti me time-nya Mas Rafli tuh belajar lomba apa gimana? nggak cuma lomba sih, banyak kegiatan. Contoh aja kayak lihat YouTube. Itu me YouTube time pun juga. itu Ya? iya me time. YouTube yang sekiranya ada value yang kita ambil, ya itu me time. Gitu. Jadi apapun itu ya, apapun itu. Jadi misalkan hal kecil pun kayak bersih-bersih rumah ya, bersih-bersih taman gitu. Itu juga termasuk me time. Gitu. Jadi nggak cuma lomba, nggak cuma kegiatan yang bersifat formal atau semi formal. Bantu orang tua pun juga me time. Berarti definisi membahagiakan diri buat Mas Rafli apa? Kalau aku kan misalnya membahagiakan diri aku belanja misalnya itu Waduh. fun for me gitu kan. Kalau Mas Rafli funnya apa? Nah ini ya, aku juga penasaran sebenarnya. Mas Rafli Soalnya itu juga, kan funnya guys. Iya. Mungkin lebih ke itu ya, lebih ke gimana aku bisa kalau di rumah ya, kalau di rumah itu sama orang tua ya, gimana Oke. caranya orang tua itu bisa lebih care, lebih respect, lebih itu. Kalau di rumah, kalau di kampus mungkin gimana caranya aku bisa manfaatkan waktu 4 tahun ini bisa dengan baik, gitu sih. Kalau funku ya, kalau Oh my fun kayak God. mainan, aku sebenarnya bukan anak games ya, bukan anak gamer ya. Ya nggak terlalu suka nge-game. Nggak ya. suka terlalu game juga, jadi kebanyakan kalau fun ya lihat YouTube, lihat YouTube-nya gitu-gitu lah. YouTube-nya masih belajar juga berarti kan Mas sebenarnya? Tapi Mas Rafli ini nggak subscribe di podcast lah ya. Himit Pens ya, Himit Kita Pens. mulai di power nih kayaknya. Gimana? Subscribe kayak ya? Kayaknya subscribe sih kayaknya. Kayaknya, Wah, kayaknya. oke. Maksudnya Kan sobat kayaknya. Himit ya kan. Kayaknya. Nah, pastinya di rumah nggak ini dong, nggak menghabiskan waktu luang untuk nonton YouTube doang kan ya? Enggak.
bantu orang tua juga. Yep. Terus kuliah juga. Kuliah juga. Nah, terus untuk memikirkan lomba gitu kapan gitu, Mas? Untuk Mas Rafli mempersiapkannya gitu. Iya. Jadi kalau sekarang ya Kayak belajarnya itu kapan iya. gitu? Biasanya kalau belajarnya sih dari Senin sampai Jumat. Belajarnya. Mikir lombanya adalah hari Sabtu sampai Minggu. Jadi Sabtu Minggu itu Oke. 2 hari itu misalkan lombanya itu misalkan 1 bulan depan ya. Sabtu Minggu itu harus selesai. Gimana caranya? 2 Harus hari selesai. doang, Sabtu Ya, Minggu harus doang? selesai. Harus Oke. selesai. Supaya biar nggak ngerusak jadwal yang lain. Oh my biar nggak God. ngerusak kuliah, biar nggak ngerusak kerja juga. Jadi kalau kita ngambil sesuatu hal yang oke nih, aku ikut lomba, ya udah diselesain sampai selesai. Gitu. Jangan diulur-ulur waktu tambah risiko ke yang lain. Iya. Kuliah nggak keurus, kerja nggak keurus. Tapi kalau kayak gitu ngopinya kapan, Mas, ngopinya? Mas Rafli Aku nggak nggak pernah ngopi. Ini coklat Bro Din. Aku nggak ya. pernah ngopi. Aku. Iya. Loh, tapi kan anak Aku sekarang nggak kuat ngopi. Tapi kan anak sekarang kan kayak Ya, cangs lah. Iya, Cangs. meskipun cangs gitu kan cangs. kayak sebutannya ngopi gitu. Cangs. Meskipun di situ belinya Coklat. es teh atau coklat gitu ya kan. Aku mungkin termasuk tipe yang introvert ya. Oh my Maksudnya Oke. jarang banget main sama temen. Mungkin kalau ditanya teman-teman angkatan 2011 jarang banget buat keluar. Sebenarnya hari ini kumpul-kumpul. Hari ini dong, ya. baru hari ini dong. Gitu, hari ini mau kumpul-kumpul juga. Sebenarnya kalau dibilang cangs ya, istilahnya kayak cangs gitu, mungkin pada saat zaman-zaman masih Muda. Udah. ya, Sekarang masih muda maksudnya? Masih sih Mbak Flo. Masih, tolong. Oke, nah jadi tadi ada masalah dikit, gak apa ya? Biasa lah ya. Kita tuh setiap syuting ada tamunya yang lewat nanti. Betul. Tadi sampai mana kita, Din? Tadi kita sampai nongkrong. Sampai Ya. cangs. Cangs. Anak-anak sekarang kan ini, Mas, apa itu meskipun apapun bentuk nongkrongnya itu pasti ngajaknya itu ayo ngopi Ya, yuk. dikit-dikit, ayo ngopi. Ya. Kalau kayak gitu, Mas Rafli nggak terlaluan, Mas. Lihat konteksnya. Kalau konteksnya itu kebanyakan sih aku changsnya ya. Changsnya itu perihal kalau meeting sama klien. Kalau hal-hal yang sekiranya Gitu ya, nongkrongnya gitu. ada value-nya lah, ada nilai yang aku ambil gitu. Ya aku memang termasuk orang yang oportunis ya, maksud dalam artian kalau ngerasa kegiatannya itu nggak seberapa penting, nggak bakal ikut. Gitu. Biasanya aku. Biasanya, Risikonya kan gitu. Berarti kayak nonton bioskop gitu Masnya? Mau nggak? Ada pertanyaan mau aja. ada pertanyaan ini ada apa ya kayaknya ya? Mau aja. diajak apa ya kayaknya ya? Oke. Oke. Dulu oh. kosong nggak? Kosong. Oke, next Gitu-gitu aku mau. pulang. Oh, Ya enggak mau aja. Oh, kalau gitu-gitu mau? Mau aja. Memang kalau dianggap kaku sih aku nggak terlalu kaku ya. Tapi kalau ngeliat waktunya ya, gitu. Jadi pokoknya kalau diajaknya nonton bioskop, ya mau aja. Nonton apa dulu tapi? Oke. Nonton apa emang? Nanti kita kabarin. Iya, oke. Anu Rek. Mereka berbicara sendiri, saya nggak dianggap ya. Oke, lanjut. Nah pastinya Mas, kalau kayak gitu berarti sama kan kayak menentukan gitu Mas ya. Kira-kira aku nongkrong ngapain. Tapi pastinya Mas Rafli punya tempat ini gak sih? Tempat favorit buat entah itu waktu ini ya, waktu ngerjain sesuatu. Aku mau lomba ini deh nanti. Apa cuma di rumah doang atau gimana? Oh ya, biasanya Tempat favoritnya kumpul deh. ya, tempat kumpulnya itu di coworking space. Jadi kayak rumah atap, kayak koridor kalau kamu tahu ya. Ya, Rumah koridor. atap dong. Gitu. Jadi Nama tempatnya, Iya. bukan di atap rumah Tapi keren maksudnya. aja. Aku tahu tempat itu, keren keren. sih. ya. Jadi ngumpulnya sih sering di situ ya. Kayak itu kan tempat buat startup, buat komunitas kumpul di situ. Ngumpulnya seringnya di situ. Kalau kayak di kafe kayak di itu jarang sih. Kurang ya, kayak kurang. Tapi- Kalau kliennya minta gitu nggak apa-apa, minta gitu. Kalau ada yang mau ke kopi gober ya Mas ya? Iya. Kalau mau Bicarain tentang kopi gober, aja. aku jadi kayak ini deh, apa pengen Haus minum ya? gitu loh. Haus banget. Brand ambassador. Minum dulu sih, Bro, dia mau jadi calon brand ambassador. Enggak sih, guys. kopinya kopi gober tuh Ya ini salah satu tempat Enak sih. kafe favorit. Jadi Oh, iya. datang aja. bagus banget sih bridgingnya Mbak Flo. Ya, Keren sih, heeh. Gini dong. Nah, tapi kalau belajar, kalau di tempat umum bisa belajar Mas? Bisa. Ah. Biasanya malah kalau di tempat umum ya, itu malah ada rasa apa ya? Gairah untuk belajar itu biasanya lebih besar. Gairah masuk. Entah kenapa ya, entah kenapa. Tapi nggak ke distract gitu Mas? Sebenarnya kan orang-orang kan rame kalau tempat umum kan. Oh, tempat umumnya dilihat dulu kalau rame kayak pasar gitu pasti ganggu lah ya. Tapi kalau ramenya itu rame Iya. masih kayak dalam lingkup ya nggak banyak orang atau itu masih bisa. Kayak gini sih ya, kayak Ya, kopi kayak- gober kayak gini di sih coffee ya. ini tuh
Bridging terus guys, tolong guys. gitu. Jadi nggak keganggu. Biasanya kan kalau kita, apalagi anak IT ya, Iya. pasti aku Wow, yakin anak semua anak IT IT tuh. kalau dilihat orang ngerjain Wah, apa keren gitu, banget tuh. ngerjain pasti kan dia ada rasa bangga sendiri. Oh, aku dilihat orang nih. Biasanya banyakan gitu. Wih, Kebanyakan. keren nih, Itu yang kita omongin waktu episode Yang 1 mana? mas. Oh, iya. Jadi kita pernah ngomongin anak IT tuh keren gak sih kalau lagi nongkrong terus kayak gitu semua kayak apalagi kayak yang laptopnya gitu. keyboardnya nyala kan mas kayak bling 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 Pasti gitu. keren sih itu, pasti keren. Aku merasakan itu mas. Padahal waktu itu aku cuma ngerjain tugas US mas. Jadi kayak aku ngabis nganu apa itu perintahnya tak screenshot gitu kan. Jadi kayak ada yang liatin terus aku dengar, wih keren juga. Merasa keren? Enggak juga sih. Itu ngoding Tapi sendiri apa kopas itu? Kok Apa? sih kayaknya? Terakhir sih ada modulnya sih terakhir sih kebetulan. ngecat cutting sih. Mbak tahu pelajaran Oke, ini nggak? next itu pribadi. Itu biasa lah, bacem itu biasa. Betul, Hal betul. umum ya bagi mahasiswa bacem itu lah biasa. Kalau Mas Raffi bacem? Bacem. sumpah? Tapi Mas Rafli masih nyimpen enggak ya? Oke. Maksudnya Bacem. Mas Raffi masih ngebacem juga? Iya bacem. Terus gunanya teman apa? Maksudnya gini. Dalam artian kalau ada teman kita kerjasama, ya kerjasama aja. Ngapain kita ada cara gampang misalkan, ambil cara yang lebih sulit gitu misalkan. Tapi ini opiniku ya. Jadi opiniku adalah kalau misalkan ada teman yang ingin bantu, ya nggak apa-apa kita manfaatin aja. Gitu. Tapi kita ada timbal balik, gantian. Misalkan kita yang bacain dia atau kita gimana. Gitu. Kalau nggak mau bantu kita paksa sih mas. gitu. Ayo kirimin malam ini juga. Aku sih yakin kalau di mahasiswa pen sih pasti semuanya bacem ya. Tuh, Yakin sih. dengerin kalian. Tapi aku Mungkin- oke. Perbandingannya 20% itu yang nggak bacem ya. Mungkin kayaknya. 20% ya. Iya, Oh, itu bagiannya yang dibacemin. Iya. Kayak Cesar contohnya. Wah, kadep. Oke. Tapi aku pernah Mas, minta baceman gitu. Terus dibilang, "Din, tanya yang lain aja, Din." Orangnya ada di sini sih. Oh gitu. Enggak apa-apa. Siapa ya? Aduh, Oke. siapa lagi? Aduh, tadi Oke, mana oke, ya? oke, oke. Oke, next. Oke, dah. Nah, Mas Rafli kan termasuk yang berprestasi. Kalian kalau buka CV-nya Mas Rafli atau LinkedIn-nya mungkin ya. LinkedIn, ada betul. prestasinya cukup banyak dan itu hanya yang ditulis bukan semuanya guys. Itu cuma yang kayak itu aku pengen tulis aja gitu. Nah, gimana sih Mas caranya? How Biar to jadi be ya, kayak gitu. biar jadi mahasiswa berprestasi gitu. Iya. Sebenarnya itu pilihan ya. Mau jadi mahasiswa yang berprestasi, mau jadi mahasiswa yang suka kerja, mau jadi mahasiswa yang fokus untuk kuliah, itu sebenarnya pilihan. Semua itu orang-orang ada pilihannya. Nah, pada saat itu aku ada opsi beberapa pilihan gitu. Oh, ada ikut lomba, yaudah ikut lomba. Nah, caranya sih banyakin wawasan aja sih. Wawasan. Jadi wawasan kayak dulu. literasimu perihal apapun itu, nggak cuma IT, perihal kayak video, desain, terus kayak tren saat ini, sosial saat ini, lebih aware, lebih update perihal berita, perihal itu. Infonya itu sih biasanya. Ketika kita tahu, oh tren saat ini seperti kayak gitu ya. Oh, tak kira ngajak salaman tadi. Oh iya, Oke. oke. Jangan sih, Oh, masuk enggak. bingung loh. Enggak apa-apa. Duh, Juku gak masuk lagi ya, astagfirullahaladzim. Oke. Jadi Gak apa mas, lanjut mas. Gak lucu tadi. Oke, next. Sama Browning guys, tolong bawa pulang. Jadi kita udah update ya perihal info-info tadi. Kita mau ikut lomba itu pasti ada peluang. Mau ikut lomba A gitu ya, lomba A. Oh, ada tren saat ini apa? Trennya kemarin ada pembulian di Oke. Wah. di salah satu instansi gitu. Salah satu instansi. Ya, itu Betul kita- mas, betul banget mas Rafli. Salah satu instansi. Kita ambil aja jadi topik untuk ikutkan lomba Wow. gitu. Jadi lebih aware aja sih, lebih tahu akan kondisi. Jangan kalau mau ikut lomba jangan menutup wawasan. Istilahnya jangan menutup wawasan kita. Itu sih kunci pertamanya. Gitu. Tapi dilihat dari mas Rafli yang kayak gini, pernah gak sih mas kayak ngerasa, waduh, kayaknya capek deh, tidur dulu aja deh. Pasti pernah ya. Setiap orang pasti pernah. Cuman capeknya gimana? Kalau nggak capek kan pasti nggak ada hasil kan. Pasti kan kalau ada hasil pasti ada rasa capek juga. Cuman kalau cara ngatasi capeknya itu ya biasanya ya pokoknya jam-jam yang sekiranya waktu luang dibuat untuk tidur. Jangan tidur tapi
main HP. Sama aja kan, Aku tersindir. rebahan tapi Aku lihat HP gitu kan. tersindir. Mbak Flo mainan HP ngapain, Mbak? Nggak stalking. Ustaz Raffi kan? Ah, Oh, wah. Oke. Jadi tahu waktu aja deh, tahu waktu aja. Kalau waktunya tidur, kalau waktunya deadliner gitu misalkan. Tapi lomba kan selama ya Mas ya? Apa sebentar sih jarak lomba itu? Agak lama kan ya? Tergantung lombanya juga. Kalau lombanya adalah sistemnya kayak hackathon, itu pasti lama. Hackathon itu kan ada yang tipe 1 hari full 24 jam ngoding, Oke. nggak tidur. Wow. Atau yang seminggu itu, satu minggu itu ngoding semuanya hackathon. Tapi kalau konsepnya adalah bisnis plan, bisnis. 1 hari 2 hari cukup sih menurutku. Cukup untuk mengerjakan sebuah proposal ya. Tapi kalau kayak ngoding, desain, buat video mungkin ya 3 hari semingguan lah itu persiapannya. Oh, berarti Mbak, kan tadi kan Mas Rafli ya bahas apa? Hackathon sama Hackathon sama bisnis. business plan. Nah, Iya. itu kan kayak lomba yang berbeda sih. Berbeda Sangat sekali. berbeda banget kan. Nah, Mas Rafli itu lebih suka lomba yang di bidang apa, Mas? Iya. Kalau dibilang lebih suka yang hackathon. Hackathon. Why? Hackathon. Soalnya lebih menantang, lebih Oke. entah kenapa lebih bergairah ya. Oke, lebih menantang. Oke. Lebih Aduh, tolong apa ya? Ibu, tolong. Ketika ngoding itu ada waktunya, ada orang-orang di samping kan hackathon kan biasanya kalau sekarang kan online hackathonnya. Yep. Tapi kalau dulu itu offline ada orang-orang lebih menantang, lebih banyak koneksi juga, lebih banyak yang dipelajari kalau hackathon. Oke. Kalau business plan sebenarnya setiap orang beda-beda sih. Entah tuh aku udah kebiasa di business plan jadinya agak bosen. Jadinya milih ke hackathon. Gitu sih. Kalau aku Tapi di ya Mas, hackathon. karena banyak yang lombanya diikutin kan? Yep. Banyak banget. Ada nggak sih lomba satu atau beberapa lomba yang itu tuh di luar kayak passion gitu? Misalnya pengen Oh, aja iya. ikut kita, ada nggak sih? Ada. Itu lomba perihal video. Pernah dapat best video, depends juga pernah. Oke. Wow. Itu desain. Saya kan aku kan itu backgroundnya multimedia dulu Oke, oke. SMK. Iya. Jadi dimanfaatin ilmu-ilmu kayak desain, ngedit video. Gitu. Terus Oh, makanan pun juga ada, makanan. ini ya Mas Rafli anak MM ya dulu. Anak ya? MM. Ah, Anak iya, MM dong. anak MM. Kenapa kuliahnya di IT Mas? Enggak, aku Kok anak jadi TKJ MM? sih. heeh. Soalnya dulu kan Nggak peduli sih mereka, multimedianya nggak apa-apa sih. Oke, lanjut. gimana? Tadi yang mana nih? Enggak, Mas Rafli aja lanjut. TKJ Oke. enggak apa-apa sih nanti aja. Ya, kalau multimedia itu kan banyak yang belajar kayak animasi, video, desain, begitupun juga ngoding gitu. Nah, kenapa aku milih ke IT? Karena pada saat itu saya melihat IT itu jangka panjangnya pasti dibutuhkan. Iya, Gitu loh. paham. Kayak pemikiran aku sih ya. Banyak orang IT pasti dibutuhkan gitu ya. Jadi aku ngelihatnya jangka panjangnya yang punya prospek yang lebih untung dan juga punya prospek yang lebih ada masa depannya lebih lebih cerah mungkin ya. Ya aku ngambil IT gitu. Oh, ini alasannya Mbak Flo tadi ngajak nonton. Masa Apa? depannya biar lebih cerah ya. Nggak boleh katanya kalau. Tapi Mas setuju nggak kalau cewek itu harus independen sebenarnya? Apa Iya, enggak? setuju kan? Setuju Nggak banget. boleh bergantung sama cowok, Din. Iya, setuju. Oh iya, aku setuju banget sih. Setuju. Setuju. Betul. Harus, ya kita harus sama-sama saling menyerahkan, bukan numpang cerah Iya. sama yang udah cerah gitu loh. Ah, kamu. So, Saling berbagi pendapat aja. Oh. Kalau berbeda pendapat saling diskusi aja. Gitu. Bro, Din, kamu Enggak. siapa? Kamu siapa di sini? halo, what's up, yo? Tapi ada nggak Mas lomba lain yang belum pernah diikutin tapi pengen banget ikutin? Belum pernah nih aku nyoba nih lomba nyanyi misalnya. Aduh, kalau nyanyi sih aku nggak yakin bisa. Soalnya suara aku kan suara jelek gitu, nggak bagus. Tapi kalau dari tampang sih 100% asik sih Mas. Apa? Mas Rafli. Kamu Kayak- kamu masih lomba apa? Cover boy. Capek banget. Kalau seni Nggak tahu lagi pikirannya sampai Dulu. cover boy loh. Oke. cover boy. Nggak cocok. Kalau dulu SD, SMP pernah ikut lomba menggambar, ngelukis. Jadi dulu termasuk kalau di keluargaku ya, emang keluargaku sih backgroundnya ada seni. Iya. Ayahku, bapakku, kakekku itu kan seni gitu. Tapi seni yang visual kayak gambar, desain gitu. Oke. Gitu sih. Kalau musik nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Adikku pun yang les musik ya nggak bisa. Oh, punya adik, Mas? Punya adik. Saya 4 bersaudara. 4 bersaudara di IG-nya ada, lo lihat nggak? Iya sih, udah Makanya lihat. dilihat. Tahu banget ya, berarti start. Wah. Adiknya cewek. Oke, konfirmasi nanti Mas. Oke.
Bahkan ini ya apa tuh lomba menggambar dijadiin lomba loh sama Mas Rafli ya. Aku dulu menggambar, tahu nggak? Pernah ikut menggambar gitu, ngelukis. Aku dulu kalau gambar gitu sih cuma waktu main-main ke alun-alun gitu ya kan, bayar goceng 5.000 gitu. Mas gambar gitu. Anak-anak depan alun-alun rumahnya guys, soalnya guys. Oke. Tapi ada nggak sih Mas selain yang maksudnya ya tadi aku tanya lomba yang pengen diikutin tapi belum kesampaian. Apa ya? Pengen banget tapi belum sampai nih ke situ. Mungkin lomba debat mungkin ya. Oh my god. Debat. Soalnya aku sebenarnya dari dulu pengen ikut lomba debat tapi nggak menemukan teman yang percaya diri dalam ikut lomba debat. Kan lomba debat kan nggak cuma satu orang ya, setim gitu. Jadi kalau ngajak temen yang nggak percaya diri kan ya nggak bisa gitu. Jadi lingkupnya itu kalau di PEN sih kayaknya kurang ya kayak lomba-lomba debat gitu. Aku sebenarnya pengen ikut lomba debat. Soalnya tipe kalau orang yang keras kepala juga aku ini. Jadi kalau bahas sesuatu itu pasti debat. Sesukanya debat gitu. Jadi ya pengennya lomba debat sih. Oh, Mas Rafli belum dapetin temen untuk lomba debat gitu. Ya, belum dapetin temen. Bukan Himit Podcast sih namanya kalau nggak ngedatengin seseorang gitu ya. Tanpa berlama-lama lagi. Oh enggak. Oh, gitu. Aku tadi mikir kamu nyuruh dia Aku padahal mau ngejuk tapi nggak disupport sama Mbak Flo. Aduh. Oke. Ya Allah. Oke. Tenang. Ya, oke. Tadi kan kayak Mas Rafli itu suka di ini ya apa hackathon di ngoding gitu Mas ya. Kan nggak ada emang ada hubungannya kayak Mas Rafli lulusan dari apa anak MM gitu ya kan? Terus sampai suka ngoding gitu. Sebenarnya aku ngelihatnya ngoding. Apalagi sampai ke ranah lomba gitu ya kan? Iya. Entah kenapa aku ngelihat ngoding itu beda dari yang lain ya. Ini bukan menyudutkan salah satu keahlian tertentu ya, tapi menurut pendapatku sendiri, kalau orang ngoding dengan orang desain dengan orang ngoding, aku lebih tertarik orang ngoding karena lebih tertantang gitu. Jadi entah kenapa aku juga punya background desain, tapi kalau lebih milih coding. Soalnya ngoding itu kita kalau dikasih sebuah permasalahan, sebuah case, mungkin semua anak IT tahu ya, kalau dikasih sebuah case, kita pasti mikirnya kan ada A, B, C, D, E, sampai Z gitu kan. Yaitu yang bikin menarik ya, menantang gitu. Yang bikin, keren nih. Terus, kalau error, bisa tanya, bisa apa gitu. Gitu sih, lebih enak aja. Tapi Mas Rafli itu lebih ke ini nggak? Tipe orang yang kalau, kan suka ngoding ya? Iya. Lebih kalau nyari apa sih namanya problem solvingnya lebih suka nyari di Google atau tanya gitu Mas? Aku sih alurnya, flow-nya biasanya kalau bukan flow ini ya. Biasanya tuh kita aku barusan ngomong gitu loh. Biasanya tuh kita nyari ke apa Stack Overflow. Ya biasanya kan ke situ kan kayak anak IT gitu. Biasanya flow-nya itu adalah pertama adalah cari Google dulu. Itu udah ilmu wajib ya, Google itu udah ilmu wajib. Jadi sebelum kita datang ke sebuah tempat, kita harus googling dulu, harus memperbanyak wawasan dulu di tempat itu, baru kita berani di tempat itu. Kalau kita sendiri nggak punya ilmu perihal tempat itu, yaitu nanti di tempat itu bakalan nanti kita sendiri yang kena rapotnya gitu. Kayak kita nggak tahu, kita dibohongin dan sebagainya lah. Jadi googling dulu baru ke tempatnya. Gitu sih. Solusi tepat untuk mencari jawaban Google. Jangan cek cutting-nya. Google. Ya, apapun itu Google aja. Tapi kan katanya Mas Rafli biar berguna gitu. Iya kan? Nggak salah kan? Nggak salah, oke. Tapi Mas BTW nih Mas ya, dari sekian banyak prestasi yang udah dapet nih, ada nggak sih kepikiran untuk kayak misalnya merangkul adik-adiknya gitu, bikin komunitas or something gitu buat ya biar adik-adiknya ngerasain juga yang namanya lomba gitu. Iya, pasti ada ya. Ini aja aku diundang juga, makasih banyak buat panitianya ya, buat tim. Wah iya sama-sama. Diundang. Sama-sama banget sih. Kalau ada wadah, ada fasilitas perihal itu aku suka banget gitu. Suka banget buat kayak sharing-sharing perihal kayak pengalamanku, kayak apa aja yang bisa aku share, itu aku suka banget. Jadi kalau ada tempat atau fasilitasnya kayak gitu, pasti aku datang ke sini. Jadi kalau emang ada yang butuh bantuan buat lomba, apa-apa. Kalau mau butuh bantuan apa aja, kalau mau konsultasi atau tanya-tanya, nggak apa-apa. Tanya guys, aja.
IG-nya ada di sini nanti. Enggak kasih editornya. IG-nya ada di sini. Oke, tapi Mas ya, dari Mas Rafli yang sekarang, kan tadi Mas cerita kalau SMP kayak gimana diapain sama orang, misalnya kayak dianggap remeh gitu kan. Iya, dianggap remeh. Sampai sekarang bisa jadi yang sekarang, ini apa sih yang dirubah dalam hidupnya? Pasti ada dong? Pasti ada, banyak sih. Terutama perihal apa ya, kedewasaan dalam berpikir ya. Kedewasaan dalam berpikir. Ketika dulu masih anak-anak, itu kan mikirnya, oh itu capek ya, kegiatan itu capek, gak usah ikut wis. Lomba itu capek, gak usah ikut wis. Tapi sekarang gara-gara udah kebiasa ikut lomba, alhasil cara pola pikir kita udah beda gitu loh. Entah itu kita mau nanganin ngerjain lapres pun, mau berhadapan dengan dosen, pola pikir kita pasti beda. Itu sih yang utama sih, pola pikir ya. Sama hati moral ya, moral itu juga beda. Ketika dulu pada saat awal-awal ikut lomba, dulu kan kalau bisa dibilang jahat sih aku jahat ya. Dalam artian Jahat. memaksa teman untuk kamu harus gini. Tapi sekarang aku lebih tahu gimana kondisinya masing-masing orang. Kan beda-beda ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan sebuah kondisi ideal ke orang lain gitu. Misalkan Brodin mau tak ajak, Brodin kan kemampuan adalah musik ya. Tapi tak paksa untuk ngoding. Nggak sinkron kan. Jadi nggak bisa. Tapi Kita aku harus berharap bisa di situ juga sih. Mas. Oh gitu. Aku kuliah IT soalnya. Kasian. Ya. Kok jadi melas gini? Ayo oke, lanjut Mas Rafli. Ajak aku Mas. Itu tadi seumpama sih ya. Oke. Ya. Ya gitu sih. Jadi lebih ke hati nurani juga, moral sama pikiran, akal ya. Itu sih yang paling beda gitu, paling beda. Gitu sih. Udah makin dewasa guys. Makin dewasa, makin tahu waktu. Mas Rafli umur berapa sih sekarang? Dua. Beda 2 tahun sih sama aku. Beda berapa tahun sama kamu, Din? Aku 19 sih. Masih dua-dua masih muda. muda lah ya. Aku yang udah tua di sini sebetulnya. Wow. Tapi orang tua Mas, gimana Mas? Orang tua Gimana nih? sampean Support ya. apa? Apa emang Kasian deh anakku yang lomba terus anakku re. Duh, anakku re. Anakku re. Dari dulu. Apa emang orang tuanya Mas Rafli ini sampean jadikan support system ya? Iya, dari dulu itu emang disuruh ikut lomba. Dari aku waktu kecil TK pun kan bandel ya. Nah, aku kan anak tipe bandel. Nah, itu di apa istilahnya terapis atau apa namanya? Fisioterapi apa? Iya, kayak terapi gitu. Oh, Nah, psikolog. terapiku adalah dengan menghabiskan waktu untuk sebuah kegiatan gitu. Nah, pada saat itu adalah aku memilih untuk seni, gambar. Jadi biar aku nggak bandel, aku gambar. Nah, dari dulu orang tuaku itu malah menyuruh aku ikut lomba-lomba. Biar ilmu yang aku dapat itu biar nggak sia-sia gitu loh. Biar ada hasilnya, biar ada piala atau piagam atau yang apapun itu lah yang dipajang di rumah gitu. Biar bisa ada memorable juga. Iya, gitu betul. sih. Meskipun bandel, ada Iya. piala nih meskipun bandel. Jadi kalau bilang support system pasti support system banget. Doa apa siapapun iya. itu ya Doa pasti ibu, guys. ke ibu. Gitu. Tapi nggak yang di apa tuh? Raf lomba Raf nggak gitu ya? Ya gitu sih, Oh, nggak iya. gitu sih. Ya kali anaknya lagi tidur, ayo lomba. Lomba, ayo, Siapa lomba. tahu gitu ya kan? Kayak gitu sih. Duh Raf, aku ndelok gambarmu kok gambar gunung ono sawahe kok terus-terusan gitu. Enggak ya? Enggak lah. Tapi pernah nggak sih Mas, kan kalau Mas Raffi bilang kan sibuk nih satu minggu nih. Terus misalnya kalau orang tua ngajak keluar tapi lagi sibuk nih, gimana nih? Kayak aku sering banget terjadi nih. Aduh ma please ma, aku lagi kerja tapi nih gimana tuh? Ini mungkin kalau kakakku, Mas lihatnya mungkin ketawa ya. Halo Mas ya. Halo, Mas ya. Halo Mas ya, Mas Rafli. Aku salah satu orang yang sulit banget diajak. Ketika ada sebuah agenda yang sudah ada, aku udah janji nih, agenda ini Iya. full, aku nggak bisa diajak. Jadi salah satu orang yang sulit banget diajak buat keluar, buat kemana-mana, ya aku lah. Jadi risikonya itu ya, risikonya kalau banyak kegiatan kayak gitu sih. Tapi itu pilihan ya, maksudnya pasti orang tua, saudara itu pasti memaklumi hal itu. Kita juga harus perlu komunikasi ke mereka, perlu komunikasi, perlu penjelasan. Kondisiku sekarang kayak gini. Jadi jangan diem-dieman, malah itu Oh, iya, salah daripada paham. ntar, iya. Salah paham. Kita doang nggak bisa ngajak Mas Rafli pergi. Aku sih yang bisa. Aku ngechat Mas Rafli kayak Mas bisa nggak? Bisa. Maaf ya Din ya. Tapi kebetulan waktu itu tak tanyain juga sih ya sama apa ya. Mas nanti kita ketemu di Gini Podcast ya. Oke. Tak DM sih dulu. Nah, Mbak terakhir Flo, Din. sebentar. Oh, ada lagi pertanyaannya. Apa nih? Ini sampai lupa mau nanya apa. Astagfirullah. Oke. Nah, jadi kalau kayak gitu, Mbak Flo kalau mau ngajak keluar Mas Rafli harus tahu
jadwal Mas Rafli? Ditolongin sama Bro Din, makasih ya Din ya. Makasih ya. Nah itu Din, berhubungan sama itu ada yang pertanyaan wajib di Himit Podcast. Apa nih? Oke. Masa lupa. Kayaknya, Kalau udah oke. sibuk, sempet nggak sih waktu buat cari pasangan? Mas Raffi udah dua-dua dong. Udah Iya, pasti udah mulai dua-dua. kepikiran buat menuju ke arah situ kan? Ada. Temen murah ya Allah. Oke, nggak apa-apa ya lanjut. Kan tadi pertanyaan wajib di Iya, Himit betul, Podcast. betul. Oke. Kalau ini mungkin juga ketawa mungkin ya, angkatanku juga kalau ditanya gini mungkin pasti ketawa juga. Soalnya aku tipe kalau orang yang berprinsip ya, dalam artian itu untuk saat ini memang masih belum cari pasangan. Prinsipku gitu. Jadi ini cuman aku aja ya prinsip. Iya. Jadi kalau sama perempuan itu lebih banyak menghindar sih, dalam artian itu lebih menjaga kehormatannya. Ekspresinya kenapa langsung Lebih, berpikir bukan menghindar ya, bukan Oke, menghindar, ditolak. tapi lebih menjaga kehormatannya Iya. gitu. Masih belum waktunya gitu loh, masih belum waktunya. Hah, belum waktunya, Belum Mas? waktunya. Masih Aku ngerasa jauh belum sih waktunya hitungannya. gitu. Iya, enggak biasanya kan buat super Masnya system bukan lagi face. Masnya bukan face. Face, kurangin face. Kurangin face, kurangin. Kebanyakan face. Kurangin jadi Face. fuckboy-nya. Kurangin. Gitu, jadi ya gitu sih. Itu Oh, berarti- prinsip. Berarti waktunya Mas Rafli banyak dong kalau kayak gitu. Iya. Udah fokus di lomba, terus kayak kalau pacaran nggak terlalu memikirkan di bidang lagi di hal itu gitu ya. Iya. Pernah nggak sih Mas Rafli tuh kayak kepikiran ini apa? Bikin komunitas anak fans gitu biar ya bisa dibilang lah Mas Rafli ini bisa jadi contoh ya menurutku lah ya. Jadi foundernya. Iya. Ya emang jadi founder sih, betulan Iya, sih. betul. Kebetulan banget ya sih Emang ya. namanya founder sih di sini sih. Iya, kebetulan Oke, banget. kalau komunitas sendiri memang masih belum kepikiran ya, karena memang aku basisnya adalah lebih ke usaha gitu ya, usaha. Kalau komunitas sih kebanyakan aku ikut temanku, kayak komunitas Android developer atau Python Surabaya, itu ikut-ikut di situ. Tapi kalau dari sisi fasilitas atau dari sisi sebuah lembaga yang mendukung hal itu, ya nggak apa, kita pasti mendukung. Enggak, maksudnya siapa tahu kan Mas Rafli tuh ada pikiran gini, kayak semama aku sama Mbak Flo yang samain aja gitu ya. Flo, Din, ayo bikin komunitas yuk. Komunitas. Yang nanti tujuannya komunitasnya itu kayak ada lomba ini loh. Jadi kayak tujuannya itu ikut lomba gitu. Komunitasnya yang bertujuan agar orang-orangnya itu bakalan ikut lomba gitu. Ada nggak sih Mas pikiran kayak gitu, Mas? Jujur aja belum pernah. Belum Karena ada ya? belum- Bukan belum pernah ya? Belum ada. Iya, belum ada. Karena memang pada saat itu teman-teman di sekelilingku sudah mengajak kayak gitu komunitas. Jadi aku ngiranya adalah sudah ada orang yang mengajak seperti itu. Jadi aku lebih mengoptimalkan komunitas temanku aja daripada membuat komunitas baru. Malah komunitas yang sudah terbangun ini sebelumnya malah nggak terurus misalnya. Jadi aku lebih baik mengoptimalkan yang sudah ada daripada membuat baru tapi nggak optimal semuanya. Gitu. Lebih baik seperti itu. Oh, berarti udah ada berarti ya kayak Ya, gitu. temanku banyak yang kayak gitu. Jadi kalau ada teman kayak gitu ya lebih dioptimalkan aja. Aku sih berarti yang kekurangan ini ya, apa? Kamu punya temen ya? Oke guys, tadi tuh adalah beberapa pertanyaan yang mungkin, bukan pertanyaan sih, mungkin beberapa hal yang bisa kita ambil dari Mas Rafli. Habis ini kita ada yang menarik ini. Apa ini? Tapi kita kayaknya Apa tuh? tunggu bentar ya. A few moments later. Oke, nah jadi kita sekarang udah masuk di sesi bacain pertanyaan yang kemarin udah kita tanyakan di Instagram gitu loh. Iya. Snapgram Instastory. Instastory. Ya betul sih ya. Ya udah gitu pokoknya Yang lah ya. ada di IG-nya Himit Pens. Oke, nah. Jadi Mas, kemarin aku sama Mbak Fli tuh bikin pertanyaan Menanyakan ke sobat Himit semua di rumah. seberapa tertarik sih kalian dengan lomba? Dan itu ada 390 orang. 3.000 deh. Anjay. Buat-buat loh. Kaget loh. Iya. 390 orang menjawab tuh rata-ratanya itu kayak 89% lah ya. 80-90% lah. Kalau dari Mas Rafli sendiri tertarik ke lomba tuh berapa persen, Mas? 100%. 100%? 100%. Oke. Karena apa ya? Itu jadi ajangku untuk gunain kemampuanku gitu. Kapan lagi coba? Kapan
entah lagi kalau kita punya orang tua yang kaya atau gimana, itu kan pasti kalau lomba itu kan sebuah tempat atau ajang untuk memanfaatkan kemampuan kita kan. Jadi kapan lagi? Gak ada kesempatan kedua kalinya. Jadi diambil aja. Wow, nanti dikasih ini asik kali ya. Apa? Tidak ada kesempatan untuk kedua kali. Iya, tolong tidak ada quotes-nya di sini ya. Tidak ada kesempatan untuk nanti mengulang lagi. Rafli 2021, Waduh. anjay. Lanjut lo. Lanjut. Sebentar ya. Nah, Mas Rafli, ini ya kita pernah nanya. Kalau lomba itu apa sih yang kamu cari? Pengalaman kah? Uang kah? Nggak menutupi dong Mas, kan Iya, ada nggak menutupi, duit nggak menutupi. juga. Iya. Nah, Nggak munafik juga ya. dari polling ini tuh ternyata 73 orang lebih ke pengalaman. Iya. 23%-nya lebih ke uang. Tapi aku pribadi Mas, aku mungkin ya Iya sih, kalau Brodin sendiri nggak munafik sih, Iya, uang sih. Ya. duit Iya, ya. iya. Mas Rafli ada nggak targetnya tuh uang gitu nggak? Ada nggak? Dulu itu targetku adalah pengalaman, koneksi. Oke. Dulu pada saat ikut awal-awal lomba adalah yang aku cari adalah prosesnya. Proses ikut lomba. Jadi ketika ikut lomba itu yang aku cari ada prosesnya itu. Belajarnya, pengalaman, koneksinya dengan orang misalkan dengan orang Jakarta, dengan Oh, anak iya. UI misalkan ya, dengan anak-anak yang beda kampus itu kan enak gitu diajak Iya, ngobrol. betul. Itu yang pertama, yang dulu gitu. Tapi lambat laun sampai saat ini, sampai sekarang ya, targetku adalah uang. Gitu. Karena memang backgroundku adalah ada usaha kan. Oke. Produk lombaku ini aku bikinkan usaha gitu. Jadi hasil tersebut aku manfaatin untuk usaha. Untuk bayar fee pegawai misalkan, Oke. atau Oke, udah punya hal-hal yang sekiranya itu bisa dipakai untuk ada manfaatnya lah gitu. Gitu sih. Jadi aku nggak munafik bilang uang itu nggak penting ya, pasti penting sekali ya. Karena emang banyak lomba yang hadiahnya itu juga besar-besar banget. Paling besar berapa? Wah, ini disebut angkanya nih. Nggak apa-apa sih, Biar nggak apa-apa memotivasi banget Mas, sih. biar kayak denger, wah segini worth it dong aku buat usaha sekian berapa lama demi Iya, segini. siapa tahu ya kan, wah Brodin tertarik banget sih ingin itu lomba itu. Berapa tuh Mas? Kalau paling besar ya, ini konsepnya adalah lomba apapun itu ya. Lomba apapun. Lomba apapun itu ya. Paling besar yang paling besar itu 2M. Yang pernah aku ikutin tapi Nggak 2M ya maksudnya. nggak menang sih, nggak menang dapat Oh. 2M. Yang menangnya itu 2M. Menangnya 2M, itu yang paling besar. Itu 2M gitu. Itu yang lomba skalanya itu benar-benar untuk startup yang besar gitu. 2M. Tapi yang pernah aku dapat ya, istilahnya itu paling besar itu 50. Iya nggak apa-apa sih, meskipun kalahnya Iya, 2M, tapi dapat 50 nggak apa-apa sih. Dapat iPhone 13 nggak sih, Din? Iya bisa sih. Itu tapi tim. untuk tim dan Oh, oke. untuk usaha juga. Jadi aku untuk alihkan ke untuk usaha. Kalau bukan untuk individu? pribadi. Yang Kalau lomba individu paling besar? Individu paling besar 15. Ya, 15. tetap 15 juta. Meskipun nggak dapatnya 2M ya nggak apa-apa sih. Individunya 15 juta kan Bisa udah sih. masuk banyak kayaknya kan. Kayak itu kalau dibuat ngopi sih bisa. Bisa sewa ini tahunan 3 sih ya. hari 3 malam nggak Iya sih? jadi kayak ngopi kita private gitu sih ya. Tapi jangan terbuai ya dengan itu ya. Oke. Jangan terbuai dengan hadiah gitu. Pokoknya yang tujuannya sebenarnya yang penting adalah tujuan. Iya, Tujuanmu ikut niatnya. lomba itu apa, niatnya apa gitu. Jadi karena pada saat itu adalah tujuanku adalah supaya usahaku bisa jalan. Gimana caranya aku bisa dapat Modal. pemasukan modal. Modal. Ya salah dengan lomba. Gitu deh. Apa aja Mas itu usaha yang udah Usahanya Mas dibuat? Rafli lagi Nanti tekuni. kita ada Instagramnya nggak sih? Ada. Ada. Nanti ada. Oh iya nanti di sini. Ada Instagramnya dong. Apa usaha apa sih yang lagi dijalani Mas? Kalau untuk selain IT ada satu itu. Jadi usaha kayak perihal makanan, kayak jual-jual coklat, kayak madu dan sebagainya lah gitu. Kalau usahanya IT itu ada 2, namanya adalah Punggawa Studio sama Agris. Punggawa Studio Studio. sama Agris. Kok kamu tahu, Din? Itu yang Kemarin pernah ketanya sih. Oh, Kak. udah pernah nanya. Dijelasin juga sih kayaknya. Itu yang basisnya IT gitu. Yang usaha itu udah sejak 2017. Oke. Sejak aku masuk PENS itu aku buat usaha. Oh my god. Sejak masuk PENS, Sejak masuk PENS. Jadi Sejak maba lo ya? Sejak maba. Kamu jadi maba ngapain, Din? video callan sama temenku kebetulan di sini ya. Tapi kan Brodin pada saat itu kan sudah buat musik kan? Oh iya. Alhamdulillah Gila. sudah. Dibelain lo. Pasti setiap orang ada bagian masing-masing. Iya. Kayak Betul. flow apa misalkan. lebih Mamenku apa. banget sih, mamen yo. Jadi kita nggak bisa ngejudge Main-main. orang dari satu view aja sih.
Jadi kita nggak bisa ngejudge satu orang gitu. Misalkan nggak pintar ngoding, tapi kan Iya, dia pintar dalam hal I see, lain I kan see. gitu. Gimana, Iya. tinggal gimana caranya kita memanfaatkan kemampuan kita aja. Quotes lagi guys. Gitu. Bagaimana kita manfaatkan kemampuan kita? Rafli 2021. Lagi, Oke. part Aduh. 2. Oke, nah yang ketiga Mas, yang ketiga terakhir sih ya. Terakhir ya. the Dari last Snapgram kita kan bertanya, biasanya berapa lama sih untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan semua ada lomba gitu, berapa lama sih dari Mas Rafli itu? Kalau dari kebanyakan sih ada yang bilang gini ya, tergantung lombanya Iya, gimana, tergantung lombanya. terus apa tuh selama apa ya ini ya, selama masih ada waktu. Tapi terus 1 hari dua sebelum lomba emang ada? Iya, Mas? Ada. Beneran? Ada. Wow. Pernah ngalamin Miss? Pernah ngalami. Malah beberapa menit penutupan lomba. Aku baru tahu ini lombanya ada, langsung aku daftar. What? Gitu. Beneran? Beneran. Kan orang tadi bilang kayak 2-3 bulan, ada yang sebulan. Sehari tuh bisa? Sehari bisa. Wih, sehari. Itu lomba apa Mas Hari? Sehari. Lombanya yang konsepnya general ya, kayak business plan. Kayak hal-hal yang kayak esai, kayak lomba-lomba yang sekiranya itu nggak memerlukan waktu banyak, nggak kayak ngoding, nggak kayak desain, nggak kayak video. Kalau ngoding berapa lama Mas persiapannya? Kalau membuat sebuah produk itu ya paling cepat itu 2 hari paling cepat. Buat sebuah produk kayak website, aplikasi itu 2 hari paling cepat ya, paling cepat. Gitu sih. Berarti Mas Rafli paling ini ya, paling sedikit itu di apa? 2 hari ya? Sehari? Sehari? Sehari pernah, ya. Tergantung lombanya juga, tipe lombanya. Kalau lomba-lomba esai, business plan itu sehari bisa. Kalau kayak ngoding, hackathon gitu, paling cepat itu 2 hari. Paling cepat 2 hari. Paling lamanya? Paling lamanya 2 hari? nggak sampai seminggu lebih sih, nggak pernah sampai seminggu lebih. Pokoknya produknya itu, kalau enaknya lomba gini ya, kalau kita ikut lomba, kita nggak usah buat sebuah produk baru. Oke. Produk ini sudah pernah kita ikutkan ke lomba, itu kita ikutkan lagi ke lomba lain. Tapi kita akalin dengan ganti judul, ganti desainnya, supaya nggak sama, Bro. Oke, Jadi jangan akalin. aku inget kata-katanya Mas Rafli yang dulu. Apa Jadi tuh? kalau mau bikin sesuatu itu nggak usah memikirkan yang tidak ada di muka bumi ini. Ya, Jadi nggak usah. ya udah yang udah aja dimodifikasi gitu ya Mas. Modifikasi ya? aja, gitu. Itu cara tercepatnya ya, Iya. cara tercepatnya gitu. Tapi kalau konsep lombanya adalah inovasi ide, ya mau nggak mau kita harus memikirkan ide yang benar-benar belum ada, dan juga meskipun masih ada, tapi yang sekiranya itu ada pembeda gitu di situ. Ada pembedanya gitu. Jadi itu mungkin yang perlu waktu lebih, itu. Yang inovasi ide, terus kayak hackathon juga itu perlu waktu sih. Kalau kehilangan ide gimana Mas? Pernah dong pasti di fase. Kehilangan ide. Maksudnya kayak ide itu kadang-kadang kan mentok gitu, pernah nggak sih Mas? Oh, mentek maksudnya itu nggak Nggak dapet ide. Oh, nggak dapet ide. No idea gitu. pernah sih. Itu pada saat tim yang nggak cocok. Pada saat itu aku berdepatan dengan dapat tim yang nggak sesinkron. Oke. Jadi tim itu sangat berpengaruh ya teman-teman. Jadi kalau bisa cari tim yang benar-benar sesuai dengan kamu, yang cocok dengan kamu, yang beda-beda kualifikasinya juga. Gitu. Jadi pada saat itu nggak dapat ide karena timnya pernah sempat crash pada saat itu. Jadi Nggak pernah ini, sempat crash. nggak saling support gitu. Nggak saling support. Jadi Wow. alhasil ya sulit. Jadi bikin idenya sulit. Gitu. Kalau secara individual, secara aku sendiri, kalau biasanya nggak dapat ide, itu adalah pada saat ketika capek. Maksudnya butuh asupan. Aku ini lebih suka makanan manis ya. Jadi ketika udah capek, udah letih, udah nggak ada tenaga, ya makan coklat, makan apa gitu. Ya itu biasanya ide itu biasanya langsung, oh ini. Makan coklat sambil duduk-duduk di depan Indomaret gitu ya. Sambil mikirin gitu. Iya. Atau sambil lihat Itu enak YouTube banget apa sih. gitu. Pasti ada langsung, oh iya ini. YouTube pun bisa ngasih ide gitu kita. Jadi banyak media yang buat kita bisa mikirkan ide baru. Gitu. Nah, Oke. for the last speech from Mas Rafli, ada nggak sih pesan buat Terakhir nih. apapun, pesan, motivasi, or something want to say buat mereka di Oke. rumah? Ya. Ini buat para pejuang lomba ya, buat para Pejuang pejuang lomba. lomba. para sobat himit yang pejuang lomba. Jadi kalau mau ikut lomba jangan takut gagal juga, jangan takut untuk
merasa, oh waktuku terbuang banyak, itu pasti ada nilai yang kamu dapatkan gitu. Jadi jangan takut untuk memulai sesuatu hal yang baru, mulai aja. Percayalah ketika kamu memulai sesuatu itu pasti kita bisa dekat dengan kesuksesan. Jadi mulai aja dulu, nggak usah takut, mikir gagal atau apa, mikir nanti aja, dimulai aja dulu. Ya, jadi kayak toko ijo. Mulai aja dulu. Ya, mulai aja dulu. Karena mungkin semakin kita takut gagal, semakin kita nggak akan pernah maju. Nggak akan pernah maju, nggak akan pernah berani buat mengambil keputusan, nggak akan berani buat mengambil resiko ya. Kayak aku gini kan, buat bisnis di pandemi kan sulit kan? Iya, pasti banget. Sulit kan. Nah, tapi kapan lagi kita punya waktu, ada momentum juga, kesempatan. Jadi ya diambil aja, dicoba aja dulu. Kalau gagal ya kita mumpung masih muda kan, gagal kan wajar ya. Gagal, try again. Try again. Jadi Try again. habiskan gitu loh, habiskan jeda gagalmu buat masa tua nanti, masa dewasa nanti, masa umur depan. Jadi gunakan masa muda ini buat try, biar nanti masa tua itu bisa menikmati apa yang kita coba. Di masa muda. Gitu. Berarti bijak Mas banget Rafli ini selalu aku. merasa ini ya apa? Udah ganti ini nanti ya apa? Flow, iya itulah. Duh lupa lagi. Apa? Mas kasihan Mas. Yang mana? Berarti Mas Rafli ini ya ada pikiran kalau seumpama lomba itu ketika aku kalah aku merasa aku selalu menang gitu ya. Iya, karena itu yang aku dapatkan itu apa gitu loh. Tujuannya apa? Misalkan kita ikut lomba tujuannya adalah untuk biar dapat pengalaman gitu ya. Meskipun nggak menang kan dapat pengalamannya. Gitu. Yaitu aku ngerasa menang, Belajarnya juga, dapat Mas, belajarnya. Aku ngerasa menang karena produkku udah aku berani buat aku coba ke orang lain gitu loh. Ngerasa, puas ya. Ternyata produkku ini ada yang make, Layak layak dipakai gitu. Jadi Cek gak sia-sia gitu ya. sia-sia, pasti ada rasa suka sendiri. Contohnya kayak Flow misalkan jual baju misalkan, jual apapun itu misalkan ya. Aku jual baju dia. Misalkan baju itu dipakai sama orang, kan Iya. pasti ada rasa bangga. Baju yang aku jual itu dipakai sama orang. Pasti, wah, baju yang aku jual dipakai kemana-mana sama orang. Nah, pasti kayak gitu. ada Cocok rasa. buat Iya sih, bersanding sama orang lain. gila sih. Aku dulu pernah kan waktu sepeda motoran itu Iya. lewat apa tuh depannya kafe gitu. Kok kayak pernah denger musik ini lagunya siapa ya? Wah, gitu. ternyata laguku. Iya. Tapi itu kayak sebuah kebanggaan sendiri sih emang Iya. betul Ada rasa ya. bangga sendiri kan. Kayak, Keren. wah ternyata ini karya yang aku buat, produk yang aku buat ini dipakai orang, dan buat orang itu bikin apa ya, sebuah vibes tersendiri gitu. Iya. Jadi hal itu yang bikin aku semangat bergairah terus untuk ikut lomba gitu. Soalnya kapan lagi gitu. Apalagi kan meskipun nggak menang, tapi setidaknya kita tahu jadi ini loh, berarti aku buat menang itu masih ada yang harus aku. Masih ada. Jadi ada penilaian juga buat diri sendiri Ya, kan Mas ya? evaluasi itu Evaluasi penting. buat diri Evaluasi sendiri. diri. Jadi jangan takut ikut lomba. Oke, jangan takut untuk ikut lomba. Keren banget. Emang makin kesini kita tamunya makin keren ya. Makin keren banget sih ya. Jadi kalian yang sobat timit di rumah semuanya nonton, jadikanlah kalian boleh jadiin Mas Rafli ini motivasi buat kalian Boleh banget. lebih menggali kemauan kalian, passion kalian. Semana tahu yang awalnya takut-takut buat lomba, takut-takut buat mulai usaha, kalian bisa look at him gitu loh. Kayak Waduh. kalau orang aja bisa, aku juga pasti bisa. Ya, pasti oke. semuanya pasti bisa. Kalau mau tanya-tanya, Instagramnya ada di sini, LinkedIn-nya di sini, Twitternya di sini. Instagramku di sini. Jangan lupa di follow. Sendiri-sendiri. Terima kasih Mas Rafli Ya, terima buat kasih Ya oke, banyak. terima kasih banget Mas Panjang Rafli. banget ini, Wih, capek gila banget sih. sih Mas Raflinya. Tapi Ya, emang terima kasih banyak. pembahasan kita sangat bermanfaat ya. Ya kalau nggak Oke. yang bagus diambil, yang jelek gak usah ditiru. Betul banget. Nggak ada sih, nggak ada jeleknya. Amin. Gitu. Silakan ditahan. Oke baik, terima kasih juga sama Mbak Flo udah Brodin nemenin juga. Brodin di sini, Mas Rafli juga Ya, dan terima kasih banyak. teman-teman Dan tim. semua buat kru-kru teman-teman. yang datang di sini, terima kasih sudah Tepuk tangan menonton. dulu dong, aku pengen dengar tepuk tangan kalian. Oke. Banyak ada Dan- 1000 penonton di sini. Dan untuk para tamu, Iya. tamu lagi. Dan untuk para penonton yang udah dengerin ini, para sobat limit yang udah nontonin ini, Yap. kalau kalian suka jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe tentunya. Yap. Oke, terima kasih episode 4 udah sampai sini aja. Yap. Tunggu kelanjutan episode selanjutnya. Di Himat Saya Podcast. Brodin di sini Dan dan aku Flo. Mas Rafli. pamit ini undur Mas diri. Pamit undur diri. Terima kasih banyak. Dadah. Dadah.